Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Dan di dalam kelemahan dan keterbatasan kita ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang harus kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya, saudara, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Dengan kekuatan kita, kita akan putus asa. Ada begitu banyak orang-orang, saudara, yang meminta doa, yang konseling, dan mereka menceritakan masalah mereka dan mereka putus asa atas masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak mampu lagi. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Karena kita manusia yang terbatas, saudara. Kita disebut sebagai domba-domba. Saudara tahu domba itu adalah makhluk yang lemah. Domba itu tidak bisa hidup mandiri. Dia butuh dituntun. Dia butuh dilindungi, dia butuh dipelihara, dijagai. Dan kita adalah domba-dombanya Allah yang penuh dengan keterbatasan, tapi ada Tuhan yang memberi kita kekuatan, ada Tuhan yang menuntun hidup kita. Itu sebabnya kita penting untuk memahami bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya kita belajar dari video-video ini, saudara, di mana ada ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam channel ini yang akan selalu menguatkan kita. Di dalam video ini kita akan belajar ayat-ayat emas firman Tuhan khusus tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saat ini saudara punya cerita hidup masing-masing yang begitu berat yang mungkin saudara jalani hari ini. Tetapi dengar, saudara, biarlah melalui video ini saudara dikuatkan ketika saudara mendengar ayat-ayat emas firman Tuhan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Saudara, harapannya melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara dikuatkan, dan kemudian kelak saudara akan bisa bersaksi bahwa Tuhanlah kekuatan saudara. Dan saudara akan menceritakan kesaksian saudara di channel video ini, saudara. Dan bagi saudara yang mungkin selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Tuhan memberi saudara kekuatan, silakan diceritakan, dituliskan di kolom komentar video ini supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan melalui kesaksian saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menegaskan bahwa dia menghadapi situasi yang sulit, situasi yang senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan saat senang. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan saat susah, saat duka maupun saat suka.
Karena ada begitu banyak orang ketika mengalami kesulitan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak tahan dengan masalah kesulitan yang dia alami dalam menjalani hidupnya. Tapi juga tidak sedikit orang yang karena kesenangan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena kesenangan, kelimpahan, berkat, keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya, itu akhirnya membuat dia lupa akan Tuhan. Dia tidak kuat dengan kelimpahan. Dia tidak kuat dengan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan. Itu artinya baik senang, baik susah, baik suka maupun duka, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Paulus menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus sanggup menanggung baik saat senang, baik saat susah. Paulus sanggup menanggung keadaan sulit maupun keadaan senang. Kenapa saudara? Karena dia tanggung semuanya itu di dalam dia, kata Paulus. Dia tanggung atau dia pikul, dia hadapi, dia jalani kehidupan yang senang di dalam Tuhan. Dia jalani kehidupan yang susah di dalam Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa dia sanggup menanggung semuanya itu karena Tuhan memberi dia kekuatan. Artinya saudara, jalanilah segala situasi di dalam Tuhan. Saudara senang, tetap jalani dalam Tuhan. Saudara susah, tetap jalani dalam Tuhan. Maka kita akan kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian ayat emas selanjutnya adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam ayat emas kedua ini ditegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, kepada yang tiada berdaya. Dikatakan bahwa teruna-teruna artinya remaja-remaja akan menjadi letih lesu, bahkan orang-orang muda juga akan jadi letih lesu, mereka akan jatuh tersandung. Tetapi kepada yang lelah Tuhan beri kekuatan. Orang-orang muda yang punya kekuatan malah menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna yang punya kekuatan menjadi lelah dan lesu. Tetapi orang yang lelah dan lesu malah diberi kekuatan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada mereka? Ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hari ini mungkin saudara lemah, mungkin saudara lelah, saudara letih dan lesu menghadapi situasi kehidupan saudara. Tetapi jika saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara akan mendapat kekuatan baru, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan sama seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Bagaimana Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya? Ketika badai menerpa, Raja Wali menghadapi badai itu, menerjang badai itu, dan dengan kekuatan sayapnya badai itu mengangkat dia terbang tinggi. Masalah, badai, persoalan yang sedang kita alami hari ini, dengan kekuatan daripada Tuhan kita akan terbang tinggi ketika kita hadapi segala masalah, persoalan, badai hidup yang kita hadapi hari ini. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan dalam masalah persoalan kita, dalam kelemahan-kelemahan kita. Di sini dikatakan nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara lelah hari ini, nantikan Tuhan. Saudara sudah sangat letih dan lesu menjalani kehidupan saudara, nantikan Tuhan. Tadi pagi saya baru berdoa bagi seorang ibu yang sudah sangat bingung dengan situasi kehidupannya. Tapi dengar saudara, nantikan Tuhan. Mungkin ada saudara yang hari ini seperti ibu tadi, dia bingung betul, dia nggak ngerti lagi dengan situasi kehidupan yang dia alami. Kemudian kami berdoa. Nantikan Tuhan, mari kita berdoa menantikan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan menolong. Akan tiba tepat pada waktunya pertolongan Tuhan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ayat mas selanjutnya tentang Tuhan yang menguatkan kita adalah dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku,
Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, aku percaya. Dan kemudian dia tertolong ketika dia percaya kepada Tuhan. Dia tertolong ketika dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya ketika dia mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatannya, dan kemudian dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini saudara rindu kekuatan dari Tuhan menjadi kekuatan saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan yang menguatkan saudara. Mari seperti pemazmur, hatiku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dialah kekuatanku. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dia penuh dengan nyanyian syukur. Hari ini pun, kalau saya dan saudara, kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita akan mengalami Tuhan menolong kehidupan kita. Dia menjadi kekuatan kita. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 1 Korintus pasal 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita? Biarlah iman kita jangan tergantung kepada hikmat manusia. Apakah hikmat itu penting? Penting. Dan sangat penting, saudara. Tetapi jangan bergantung kepada hikmat. Hikmat itu penting, kita harus hidup dengan penuh hikmat, tetapi jangan bergantung kepada hikmat. Karena dikatakan di sini tadi supaya kita bergantung kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah lah yang akan memberi jalan keluar. Kekuatan Allah lah yang akan melakukan mujizat. Kekuatan Allah lah yang akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan bergantung kepada hikmat manusia. Hiduplah dengan penuh hikmat, jalani hidup dengan hikmat, tetapi biarlah kita bergantung kepada kekuatan Allah, supaya kekuatannya yang akan memberkati hikmat kita. Bergantunglah kepada kekuatan Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhan adalah kekuatan kita adalah dari Habakuk pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, di sini Habakuk menegaskan bahwa Allah Tuhanku ialah kekuatanku. Jadi Habakuk menegaskan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi dia. Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupannya. Dan setelah dia menyaksikan, menegaskan bahwa Allah lah kekuatan dalam hidupnya, kemudian dia menceritakan pengalamannya. Dia berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya ada kekuatan yang dia peroleh ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Ada kekuatan yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa dia buat kakiku seperti kaki rusa. Ada kekuatan pada kakinya seperti kaki rusa. Tuhan memberi kekuatan bagi dia ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupnya. Bahkan dia juga menyaksikan saudara, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia membuat kakiku berjejak di bukit-bukitku. Artinya dia mengalami kemenangan, melampaui tantangan, melampaui masalah, melampaui bukit-bukit persoalan. Ketika Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan beri kekuatan dan Tuhan beri kemenangan. Hari ini saudara, ada kekuatan dari Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan yang menjadi bagian saudara, yang menjadi milik saudara. Ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup saudara,
apapun situasi saudara, jadikan Tuhan kekuatan saudara, sehingga Dia akan memberi kekuatan bagi saudara, dan Dia akan memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Ayat selanjutnya saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, firman ini menegaskan bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang dikerjakan oleh roh. Roh itu memberi kita kekuatan. Roh Kudus menguatkan kita. Hari ini di dalam diri saudara ada roh Allah yang menguatkan saudara, yang memberi saudara kekuatan. Ada roh Allah yang membangkitkan kekuatan di dalam diri saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, apapun situasi kehidupan saudara, yakin dan percayalah bahwa kalau saudara mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, kalau saudara hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus di dalam diri saudara, maka roh itu akan menguatkan saudara. Roh itu akan membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Ayat terakhir saudara tentang Tuhanlah kekuatan kita adalah dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, sebagai ayat terakhir, ayat ini menegaskan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya. Supaya kita kuat, supaya kita mengalami kekuatan Tuhan, maka kita harus hidup mencari Tuhan dan mencari kekuatannya. Artinya kita mengharapkan kuasa dan kekuatan Tuhan memampukan kita, mengharapkan kuasa dan kekuatan Tuhan meneguhkan kita di dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, maka kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat firman Tuhan tentang Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bersama bahwa Tuhanlah kekuatan kita dalam segala perkara. Hari ini apapun situasi dan kondisi saudara, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Dia yang memberi kekuatan bagi saudara. Dia yang meneguhkan dan menguatkan saudara apapun situasi kondisi saudara. Yang menjadi bagian kita saudara, bahwa kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Kita harus mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, karena roh itu akan membangkitkan kekuatan. Jadikan Tuhan kekuatan kita supaya Dia membuat kita berjejak di atas bukit-bukit kita. Jadikan Tuhan perisai dan kekuatan kita, maka kita akan mengalami kekuatan Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Nantikan Tuhan supaya kita mendapat kekuatan baru terus daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara, dan biarlah saudara mengalami Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa supaya Tuhan menguatkan saudara. Mari kita ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat-ayat firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kami sudah belajar bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, dan kami harus mengandalkan Engkau. Kami harus menanti-nantikan Engkau sebagai kekuatan kami. Dan saat ini ajar ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, untuk mereka menantikan Tuhan, untuk mereka menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, berkati hidup mereka. Engkaulah kekuatan dalam hidup mereka. Kerjakan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Berkaryalah dalam hidup anak-anak-Mu. Jadilah Engkau kekuatan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka. Mungkin ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi. Kuatkan mereka. Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, biar kekuatan daripada Tuhan memenuhi hidup mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan
menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang
diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anakmu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anakmu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anakmu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anakmu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anakmu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anakmu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anakmu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anakmu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anakmu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anakmu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran, Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anakmu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagianmu bagi anak-anakmu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anakmu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa
bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan dalam hidup mereka, pakai mereka. Apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.